Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya, teman-teman, pada pagi hari yang cerah ini Mister mau berikan sebuah materi ya. Materi ketiga atau bab ketiga dari pelajaran matematika yang ada di kelas 8 ya, yang bernama relasi dan fungsi. Jadi relasi dan fungsi itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran bab 2 kita kemarin, yaitu koordinat kartesius. Tetapi koordinat kartesius itu hanya sebagai alat bantu saja dalam menjabarkan sebuah relasi. Nah, relasi itu sendiri, ya itu cara menjabarkannya ada tiga cara ya. Yang pertama ada yang namanya diagram panah seperti yang ada di halaman 66 ya, yang ada di halaman 66. Nah, Mister contohkan seperti ini. Nanda ada nama orang ya, ada nama orang itu namanya Nanda, Rasya, Haidar sama Safi, dan nama-nama makanan. Mie ayam, batagor, siomay sama nasi goreng. Nah, ini kita hubungkan nama-nama orang ini kepada makanan-makanan favoritnya. Kemudian Anda sukanya mie ayam sama siomay, kita bikin panah ya. Kita bikin arah panah. Nah, panahnya itu ternyata teman-teman ya, kita bikin arah panah. Nanda suka makan mie ayam, kemudian Nanda suka makan siomay, kemudian Rasya suka makan batagor sama suka makan nasi goreng begitu. Kemudian Haidar kita bikin panah ke arah mie ayam sama ke arah batagor. Tetapi Sapi dia nggak suka keempat makanan ini. Dia mungkin suka makanan lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita wajib membuat panah. Maka disebut dengan yang namanya diagram panah. Bisa dipahami ya. Jadi bebas. Rahasia mau pilih makanan apa bebas ya. Itu. Yang penting ada di empat hal ini. Kemudian selain daripada diagram panah bisa kita aplikasikan yang namanya relasi itu sendiri. Bisa kita jabarkan relasi itu sendiri dengan yang namanya himpunan pasangan berurutan. Nah, yang namanya pasangan berarti ada dua hal, nggak boleh lebih ya. Yang namanya pasangan hanya dua hal, nggak boleh lebih. Kemudian berurutan, dia itu berurutan. Artinya misalkan gini, si Nanda dia suka makan mie ayam, kemudian dia suka makan siomay. Tetapi nggak boleh dituliskan Nanda mie ayam, kemudian kita lanjutkan rahasia batagor, nggak boleh ya. Karena si Nanda itu selain suka makan mie ayam, suka makan batagor, maka kita sebut dulu secara berurutan. Maka bisa kita sebut sebagai yang pertama tulis kurung kurawalnya dulu, kemudian tulis setiap pasangannya kita kasih kurung buka sama kurung tutup ya. Nanda kita pasangkan sama mie ayam, setelah itu koma. Nah, Nanda sama mie ayamnya juga pakai koma ya. Kemudian setelah kita tulis koma, kurung buka lagi, Nanda kita pasangkan sama siomay. Nah, setelah itu baru kita hubungkan rahasia dengan batagor. Setelah rahasia dengan batagor, rahasia sama nasi goreng, begitu ya. Rahasia sama nasi goreng. Kemudian Haidar sama mie ayam, serta Haidar sama batagor. Nah, karena Sapi dia nggak punya pasangannya, ya udah Sapi nggak usah kita sebutkan ya. Sapi kita blacklist, baru kita tulis kurung kurawal tutup. Begitulah cara menuliskan himpunan pasangan berurutan teman-teman ya. Kemudian kita akan jabarkan yang namanya diagram kartesius. Jadi selain daripada kedua hal tadi, yaitu dengan diagram panah, kita bikin panah-panahan ya. Kemudian kita tuliskan dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian kita tuliskan dengan diagram kartesius ya. Jadi pokoknya kalau pasangan berurutan ini dia nggak boleh berbeda-beda ya. Maksudnya nggak boleh ngacak-ngacak. Pertamanya Nanda, kalau Nanda masih ada makanan favorit, kita tulis lagi Nanda. Kalau sudah nggak ada makanan favoritnya, baru kita lanjut ke nama berikutnya, sampai terakhir. Begitu teman-teman ya. Kemudian diagram kartesius. Nah, kita sebut yang horizontal ini namanya makanan, nama-nama makanan ya. Yang vertikal ini nama orang, bebas. Kalau mau nama orang di sini boleh, nama makanan di sini pun boleh, nggak ada masalah ya. Yang penting namanya harus tepat. Kalau di sebelah sini nama orang, ya nama orang kita sebutkan, nggak boleh nama makanan gitu. Kalau di sebelah sini makanan, ya makanan semua isinya, begitu teman-teman. Ya. Kemudian karena Nanda suka makan mie ayam, maka kita tulis Nanda, mie ayam, Nanda ke mie ayam ya. Kita hubungkan. Kemudian Nanda sama siomay, letaknya di sini ya. Kemudian Rasya sama batagor, Rasya ke batagor sama Rasya ke nasi goreng. Kemudian Haidar ke mie ayam sama Haidar ke batagor.
Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya diagram kartesius pasti ada garis horizontal sama garis vertikal. Nah, kita isi tuh. Garis horizontalnya bebas, namanya siapa, garis vertikalnya namanya siapa. Begitu teman-teman. Kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi pengertian relasi itu sendiri adalah menghubungkan anggota pada grup kiri ke grup kanan. Intinya itu ya, menghubungkan anggota pada grup kiri ke grup kanan. Jadi grup kiri namanya tadi namanya yang grup kiri namanya nama orang, yang grup kanan namanya makanan. Itu bebas, mau kita hubungkan bagaimanapun bebas. Nah, kemudian misalnya ada contoh dengan angka ya. Contohnya seperti ini. Nyatakan relasi dari himpunan X ke himpunan Y dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Ya, contoh. X-nya adalah 3, 4, 5, 6 dan Y adalah anggotanya. Oke, teman-teman bisa jabarkan dulu. X sama dengan 3, 4, 5, 6 ya. Ini maksudnya apa sih? Ini adalah anggota X, teman-teman ya. Tolong dipahami. Ini adalah anggota X. Anggota X itu ada 3, 4, 5, 6. Dan anggota Y ada 1, 2, 3, 4. Seperti yang di atas tadi. Nah, anggota nama orang itu ada Nanda, Rasya, Haidar, sama Safi. Nama anggota pada makanan ada mie ayam, batagor, siomay, sama nasi goreng. Pun demikian yang tadi ya. Jadi nama anggota pada X 3, 4, 5, 6. Nama anggota pada Y adalah 1, 2, 3, 4. Sudah berapa menit? Oke. Nah, dengan relasi 2 lebihnya dari. Nah, maksudnya apa sih? Gini. Dengan relasi 2 lebihnya dari. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan di sini. Mungkin nggak kalau 1 adalah 2 lebihnya dari 3? Mungkin nggak teman-teman? 1 sama dengan 2 lebihnya dari 3. Kan nggak mungkin. Ya kan? Berarti dia nggak bisa dihubungkan dari Y ke X. Ya, nggak bisa kita hubungkan dari Y ke X. Mungkin nggak kalau kita hubungkan dari X ke Y? Coba kita lihat di sini. Mungkin nggak kalau 3 itu adalah 2 lebihnya dari 1? 3 adalah 2 lebihnya. Namanya lebihnya berarti tambah dong. 2 lebihnya atau 2 tambah 1. Apakah betul? Ya, betul ya. Berarti X kita hubungkan ke Y. Maka bisa kita tulis diagram panahnya. Kita bikin kolom kiri ya. Kolom kiri itu siapa berarti? Kolom kiri adalah X. Dan kolom kanan adalah Y. Jadi ini harus pas teman-teman. Ya harus pas. Maksudnya pas gini. Awalnya apa, akhirnya apa gitu ya. Awalnya apa, akhirnya apa. Berarti kita tulis di sini 3, 4, 5 sama 6. Dan Y-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ingat, kalau diagram panah wajib pakai titik teman-teman ya. Nggak boleh nggak. Wajib pakai tanda titik. Itu menandakan bahwa dia itu adalah anggota pada sebuah grup pada sebuah kelompok diagram panah, misalkan begitu ya. Nah, 3 berarti kita hubungkan ke 1. Kenapa 3 dihubungkan ke 1? Karena 3 itu adalah 2 lebihnya dari 1. Kemudian 4 kira-kira berapa? Ya, 2 lebihnya dari 2. Mungkin nggak kalau 4 itu adalah 2 lebihnya dari 1? Nggak mungkin ya. Oke, kalau 5 kira-kira 2 lebihnya dari? Iya, 5 itu adalah 2 lebihnya dari 3. Karena 5 kan sama saja dengan 2 tambah 3. Kalau 6, 2 lebihnya dari? Betul ya. 6, 2 lebihnya dari 4. Itu merupakan bagian dari relasi teman-teman. Ya, teman-teman mungkin cukup sekian dari Mister mengenai relasi. Nanti akan kita sambung ke fungsi biar videonya nggak terlalu panjang ya. Thanks a lot for attention. Nanti kerjakan tugasnya di evaluasi mandiri 2 ya. Thanks a lot for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.